Shalom jemaat Tuhan. Hari ini bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Prapto, dan saya bersyukur kepada Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik semuanya. Itu adalah harapan kami sebagai rohaniawan dan selalu berdoa yang terbaik untuk jemaat Tuhan semuanya. Hari ini saya akan melanjutkan poin dari kitab Amsal kemarin, di mana kemarin sempat terputus ya, dan sekarang saya akan melanjutkan kembali. Saya akan mengajak kita semuanya untuk membaca kembali Amsal 6 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 18 bagian A saja. Mengulang kembali 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Pertama, mata sombong, ya. Kedua, lidah dusta. Ketiga, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yang keempat, hati yang membuat rencana-rencana jahat. Hati yang merencanakan kejahatan. Saya pernah di salah satu tugas saya ya, eksegesa dari kitab Amsal 3 ya, kitab Amsal pasal yang ketiga ayat 5 di sana dituliskan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan di dalam Amsal 6 ayat yang ke-18 juga dikatakan hati yang membuat rencana-rencana jahat. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah yang saya gali kembali ya waktu saya sedang belajar waktu itu bahasa aslinya. Yang dimaksud hati di sini hati yang seperti apa? Apakah hati yang dalam bentuk yang daging yang ada di dalam ini atau yang seperti apa? Nah, ketika saya belajar, hati yang dimaksud di dalam kitab Amsal ini adalah cara berpikir kita atau otak kita atau pikiran kita. Ya, jadi di sini kalau berbicara hati yang membuat rencana-rencana jahat adalah hati yang dibenci oleh Tuhan, itu berbicara mengenai cara pikir kita yang selalu merencanakan kejahatan kepada orang lain. Itu yang dibenci oleh Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan buat kita semuanya adalah, yang perlu kita renungkan bersama adalah, kenapa sih orang bisa merencanakan yang jahat kepada orang lain? Kenapa ada orang yang memiliki hati merencanakan kejahatan kepada orang lain? Tentunya hal yang paling mudah untuk kita bisa renungkan adalah satu, bisa karena rasa iri. Tidak suka dengan orang tersebut, tidak suka dengan kesuksesan orang tersebut, tidak suka orang itu memiliki satu potensi untuk lebih maju lagi. Ya, itu bisa terjadi, atau menganggap orang itu sebagai saingan kita, sehingga muncullah rencana-rencana jahat untuk mencelakai orang tersebut dalam pikiran dia, dalam hati dia. Dan merencanakan hal-hal yang jahat kepada orang lain adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Dan ini tentunya Tuhan melihat banyak sekali terjadi di dalam kalangan kehidupan anak-anak Tuhan. Makanya di dalam firman Tuhan tertulis bahwa kita harus belajar hal-hal seperti ini, ya. Jangan sampai dalam hati kita, dalam hidup kita ditemukan oleh Tuhan bahwa kita sedang merancangkan hal yang jahat. Kalau ada yang melakukan hal itu, hari ini saya menyampaikan kepada kita semuanya, bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk membenci orang lain, apalagi merencanakan hal yang jahat kepada orang lain. Orang jahat saja Tuhan ingin supaya kita mengampuni. Kita ingin supaya kita berdamai dengan orang tersebut, hidup damai dengan orang tersebut. Apalagi orang yang tidak melakukan kesalahan kepada kita. Kalau kita merancangkan hal yang jahat terhadap orang yang ada di sekitar kita, bahkan orang yang tidak berbuat salah kepada kita, maka Tuhan memandang itu adalah hal yang jahat dan dibenci oleh Tuhan. Sebab anak-anak Tuhan selalu diharapkan oleh Tuhan menjadi pembawa damai, pembawa sukacita, bukan malah memunculkan pertikaian dengan merencanakan hal yang jahat. Pertanyaannya, apa yang didapatkan dari rencana-rencana jahat kepada orang lain? Selain kepuasan batin yang
tidak diperkenan oleh Tuhan. Jadi kalau kita melakukan hal semacam itu berarti kita memuaskan keinginan daging kita seturut dengan apa yang diajarkan oleh dunia ini. Sedangkan Tuhan tidak pernah mengajarkan untuk merencanakan yang jahat kepada orang lain. Orang jahat saja kita diarahkan Tuhan, diajar Tuhan untuk mengampuni. Apalagi orang yang tidak berbuat jahat, kenapa harus direncanakan yang jahat kepada orang tersebut? Jadi poin keempat ini harus kita renungkan. Jangan merencanakan yang jahat kepada teman kerjamu. Jangan merencanakan yang jahat kepada mungkin asisten rumah tanggamu. Jangan merencanakan yang jahat mungkin kepada rekan kerja, teman seperjuangan dan sebagainya demi keuntungan atau kepuasan pribadi. Jangan, sebab itu dibenci oleh Allah. Jadilah pembawa damai, jadilah pembawa sukacita bagi orang di sekitar kita, sebab itulah yang disukai oleh Allah, dan Tuhan pasti akan memberkati kita dengan sukacita yang baru dari Tuhan. Jadi poin yang keempat adalah hati yang merencanakan yang jahat adalah yang dibenci oleh Tuhan. Jangan sampai hari ini atau besok-besok Tuhan menemukan hal jahat ini dalam hidup kita. Kalau ada, hari ini harus segera bertobat. Setelah mendengar atau melihat renungan ini, langsung berdoa dan minta pengampunan Tuhan agar damai sejahtera lebih menguasai hidup kita. Firman Tuhan hari ini di poin yang keempat ini cukup sampai di sini. Biarlah ini boleh menjadi renungan buat kita, penuntun dalam kehidupan kita bahwa ada hal-hal yang dibenci oleh Tuhan secara spesifik. Hari ini kita pelajari di poin yang keempat, yaitu di poin keempat ini kita harus menjaga pola pikir kita supaya tidak merencanakan yang jahat kepada orang lain. Hilangkan rasa iri, hilangkan persaingan, hilangkan hal-hal yang negatif dalam diri kita supaya kita tidak merencanakan yang jahat kepada orang lain. Tuhan memberkati kita dan semangat sehat selalu untuk kita semuanya. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa, sebab Engkau telah menuntun kami, memberkati kami untuk kami belajar mengenai sikap atau pola pikir kami yang harus memuliakan nama Tuhan. Mungkin hari ini ada jemaat-Mu Tuhan yang sedang merasa gundah, tidak senang dan terfikir untuk merencanakan yang jahat kepada orang yang ada di sekitar mereka Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Engkau memberkati, menjamah sehingga Engkau menggantikan semuanya itu dengan sukacita, dan jemaat ataupun kami semua Tuhan boleh belajar untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, yaitu hidup damai dengan orang-orang yang ada di sekitar kami semua. Terima kasih Bapa, biarlah poin keempat ini boleh menjadi perenungan buat kami untuk kami selalu menghindari pertikaian, bahkan dari merencanakan hal yang jahat kepada orang yang lain. Terima kasih Bapa, berkati kami semuanya dalam segala pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami, apapun yang ada dalam diri kami. Sepanjang kami selalu berharap kepadamu, kami percaya penyertaan dan berkat-Mu selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur untuk firman hari ini. Haleluya, amin.